pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Nah, pagi-pagi kok suaranya udah pada lemes. Sekali lagi ya, Ibu sapa ya. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Siap. Iya. Pagi-pagi harus semangat karena tadi sudah sarapan dari rumah. Ada sarapan tadi kan, Andi? Iya, sudah, Bu. Harus semangat. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Ayo, ketua kelas kita, siapa di sini ketua kelasnya, Nak? Silakan pimpin doa. Florus, ayo Andi, silakan Florus. Bu. Pimpin doanya Florus. Baik, teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak Ibu Florus. Nah, hari ini siapa kita yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Rashid, Bu. Oh, Rashid masih sakit dia, Nak. Tidak, malas ke sekolah, Bu. Malas ke sekolah. Waduh, Hujan jangan katanya ditiru tadi. ya yang seperti ini ya. Tidak boleh ditiru ya. Ya, Rashid harus tetangganya Febri, ingat. Bu. Iya, Bu, Ya. semalam dia masih main kelereng, Bu. Dan hujan masih main kelereng dia, Bu. Pantes dia tuh, pasti dia sakit itu habis main kelereng ya. Nah, hari ini Ibu lihat kelasnya sudah cukup bersih semua. Berarti yang piket hari ini Ibu acungi 2 jempol ya. Kelasnya bersih, papan tulisnya sudah dihapus, semuanya sudah oke. Nah, hari ini kita mempelajari tentang yang namanya materi interaksi sosial. Ibu share dulu sebentar ya. Sudah kelihatan, Nak, PPT dari Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya. Nah, materi kita hari ini tentang interaksi sosial. Tapi sebelumnya sebagai warga negara yang baik dan benar, kita sebagai warga negara Indonesia, ada di sini warga negara asing nggak ada ya, Nak ya? Semua masih WNI ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, masih WNI. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional kita dulu. Nah, ada yang mau pimpin lagunya? Bu Febrita, Bu, bagus suaranya, Bu. Oh iya, Febrita ingat Ibu kemarin dia lomba juara menyanyi tingkat provinsi ya. Ayo Febrita, pimpin lagunya, Nak. Iya, teman-teman, marilah kita menyanyikan Ayo beberapa sama-sama ya. sambil berdiri. Ayo, teman-teman berdiri. Yuk, semangat 45 kita. Udah. Dianggap selesai aja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Oke. Sedia Semangat semua anak-anak Ibu bernyanyi ya. Pancasila. Bagus ya. Berarti semangat sebagai warga negara Indonesianya sudah ada ya. Apalagi Andi ya, semangat kali ini si Andi. Aturan tadi si Andi Ibu suruh mimpin lagunya ya. Salah pilih Ibu ya, bukan Febrita tapi seharusnya si Andi yang Ibu pilih. Nah, materi kita hari ini itu tentang interaksi sosial, tapi sebelumnya, sebelum materi ini, Ibu ingin mengingatkan materi kita yang sebelumnya tentang dampak dari interaksi antar ruang. Ya, apa itu dampaknya? Nah, coba kalau Ibu misalkan daerah Jakarta, ya kan, daerah Jakarta kan padat penduduk. Kira-kira dampak negatifnya apa kira-kira yang bisa kita analisis? Coba, Yulia, kalau misalnya kota Jakarta padat gitu, banyak penduduknya, kira-kira apa dampak yang terjadi, Yulia? Macet, Bu. Iya, macet ya. Ya, Kalau Bu. udah macet, jadinya
pusing ya kan, aturan berangkat sekolahnya bisa 15 menit, tapi karena macet bisa jadi 2 jam. Nah, materi interaksi sosial ini nanti ketika kita belajar tentang ini, diharapkan anak-anak ibu nanti yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian dari interaksi sosial setelah mengamati gambar. Terus nanti anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis syarat dari interaksi sosial, dapat memerinci 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial setelah mengamati gambar dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati gambar, nanti anak-anak ibu semua mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat memerinci 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ya. Nah, di sini ibu sajikan peta konsep. Jadi hari ini yang bakal kita pelajari. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menerapkan yang namanya model pembelajaran problem-based learning. Apa itu, Bu? Nah, problem-based learning nanti anak-anak Ibu akan dikasih kasus. Jadi dari kasus itu nanti Ibu buat kelompok, anak-anak Ibu mendiskusikannya bersama dengan teman satu kelompok. Ini peta konsepnya. Nanti penilaian yang bakal Ibu terapkan di sini, nanti ada penilaian berupa tes, penilaian berupa sikap, sama nanti penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya nanti Ibu buat berdasarkan laporan hasil diskusi. Yuk kita mulai dengan kegiatan pertama kita. Nah, di sini kelihatan ya gambar dari PPT Ibu Isna? Kelihatan, Nak? Kelihatan, Ibu. Iya, kira-kira dari gambar yang Ibu sajikan, gambar apa yang dapat kamu amati di situ, Nak? Ini untuk gambar pertama itu ada 2 orang yang sedang bercengkrama ya, Bu. Iya, sedang bercengkrama ya kan, pagi-pagi sambil minum kopi sambil bercengkrama atau sambil, kalau orang Indonesia sukanya sambil ngerumpi ya kan, tapi tidak boleh ditiru. Nah, coba yang di belakang itu yang bicara-bicara, coba Adit. Si Adit ini asik bicara saja kerjanya sama temannya. Gambar kedua Adit, Iya, Ibu. gambar apa itu? Apa, Bu? Gambar kedua, gambar tentang apa itu, Nak? Coba. Itu guru lagi memberikan materi, Bu. Terus ada anak murid yang lagi tunjuk tangan, Bu. Oke, mantap. Gambar ketiga, coba siapa yang mau anak-anak Ibu? Tidak perlu Ibu tunjuk lagi. Siapa yang bersedia? Ayo. Ya, ayo Resti. Gambar ketiga, yang gambar apa ketiga itu, Nak? ini, gambar ketiga, Bu, gambar pertandingan sepak bola, Bu. Ayo, sepak bola atau bola basket itu? Bola basket Perhatikan ya, Bu, lagi. ya? Oh, bola basket, Bu. Oh iya, benar ya. Pagi-pagi ya harus tetap fokus. Jangan lupa minum dulu ya, Nak, biar tetap fokus. Oke, Bu. Nah, ini tadi yang Ibu tanyakan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada foto atau gambar tersebut. Apa yang mereka lakukan? Ini dia. Nah, kegiatan pada foto tersebut adalah kegiatan orang-orang yang sedang berbicara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, terjadi yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu hubungan-hubungan yang terjadi antara orang per orangan. Jadi antara satu orang dengan satu orang. Seperti contoh di gambar satu antara satu orang dengan satu orang. Nah, boleh juga hubungan yang terjadi antara individu dengan kelompok. Jadi seperti Ibu ini, Ibu individu atau satu orang berhubungan dengan siswa-siswi Ibu yang terdiri dari kelompok. Kelompok apa itu, Bu? Kelompok kelas 7. Nah, yang terakhir, hubungan yang bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya ada di gambar 3. Kan kalau bermain basket berapa orang itu biasanya, Erwin?
6 orang, Bu. Iya, dalam kelompok kan. 6 orang Iya. melawan 6 orang. Jadi hubungan antara kelompok dengan kelompok. Nah, berikutnya di sini ada namanya syarat interaksi sosial. Kenapa sih kita harus ada interaksi sosial ya kan? Coba Ibu tanya dulu sama anak Ibu. Siapa dulu ya ini ya? Andi deh, Andi. Ya, Bu. Tadi pagi Andi sarapannya pakai apa, Nak? Sarapan bubur, Bu. Sarapan bubur ya, enak ya. Yang buat buburnya siapa, Andi? Kakak saya, Bu. Kakak saya. Nah, apa kaitannya Bu bubur dengan pembelajaran interaksi sosial? Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Walaupun Ya. Andi misalnya orang kaya berat, hartanya misalnya 100 triliun, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia tetap butuh orang lain, harus melakukan yang namanya interaksi sosial. Jadi mulai dari anak ibu di dalam kandungan ibunya butuh orang lain, butuh hubungan dengan orang lain. Benar ya? Butuh yang namanya dokter kandungan. Sampai nanti ketika kita meninggal dunia, kita juga butuh orang lain. Makanya kita harus saling berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam berinteraksi nanti ada syarat-syaratnya. Jadi interaksi bukan terjadi hanya sembarangan saja. Syaratnya yang pertama harus ada kontak sosial. Jadi kontak sosial misalnya nanti si Febrita bersalaman dengan anak ibu si Yulia. Ya. Nah, yang kedua, selain kontak sosial, syaratnya juga harus ada yang namanya apa? Yo, silakan baca dulu Yulia. Yang kedua, harus ada apa? Ya, Bu. Yang kedua harus ada komunikasi, Bu. Proses Iya, apa itu penyampaian. komunikasi? Ya, Bu. Proses penyampaian atau penerimaan pesan, Bu. Oke, jadi yang kedua ada komunikasi. Jadi harus ada pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan bisa secara verbal atau menggunakan bahasa atau kata-kata, bisa juga nonverbal. Jadi nonverbal misalnya menggunakan bahasa isyarat. Nah, di sini Ibu sajikan tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Coba Febrita baca, nah yang pertama apa saja faktor pendorongnya? Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati. Ya, benar ya. Jadi yang imitasi, coba kita amati gambar itu. Ya kan, si anak menirukan gaya dari si ibu. Ya, tapi gayanya hanya sebagian, tidak secara menyeluruh atau mendalam. Yang kedua, coba anak ibu Lasdina. Itu gambar apa itu, Nak? Yang gambar yang nomor 2 itu. Gambar Spiderman, Bu. Spiderman. Ya, Bu. Nama Ya. Suparman, Bu. Suparman. Itu Suparman itu ya, Nak, bukan Spiderman ya. Spiderman yang Itu gambar Pahlawan tuh, Bu. Superman ya. Jadi ada seseorang yang dia fans sekali dengan Superman sampai mengidentikan. Jadi ingin menjadi sama seperti si Superman dari berbagai sisi. Itu namanya identifikasi. Yang ketiga ada namanya si sugesti. Ibu tanya dulu sama Florus. Florus pernah sakit, Nak? Pernah, Bu. Pernah. Terus pergi ke dokter? Pergilah, Bu. Iya, pergi ya. Terus dokternya Ya. bilang, Florus, untuk sembuh minum obatnya 3 kali satu hari. Nanti kalau udah diminum 3 kali satu hari, Florus bakal sembuh. Nah, apa yang Florus lakukan setelah itu, Nak? Diminum obatnya, Bu, sesuai anjuran. Iya, berarti dokternya sudah berhasil memberikan sugesti atau pengaruh agar si Florus mau meminum obat. Disugesti, oh kalau minum obat nanti, kata dokter, saya bisa
sembuh. Itu sugesti. Yang keempat, ada simpati. Coba anak Ibu si Isna baca dulu nah apa itu simpati. Simpati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Iya. Jadi kalau ada temennya susah, sedang kemalangan, kita misalnya ikut merasa sedih, ikut membantu, berarti sudah ada rasa simpati di dalam diri kita. Jadi jangan lihat orang temannya jatuh malah diketawain. Siapa ini sering temannya jatuh malah diketawain? Coba. Adit nih, Andi nih juga. sebelah Adit. Andi. Ibu, Pak Andi. Adit Bu, Adit. Si Andi, Bu. Andi ya, temennya jatuh dia bukan malah merasa simpati, tapi malah diketawain, nggak boleh ya nak. Nah ini materi Ibu yang Ibu sajikan. Selanjutnya Ibu ingin membentuk yang namanya kelompok diskusi. Nah Ibu udah buat nama-nama yang akan melakukan diskusi kelompok. Nanti di kelompok 1 ada Aditya, Andi, Reski, Isna. Di kelompok 2 ada Febrita, Lasdina, Erwin, dan Yulia. Dan di kelompok 3 ada Rati, Florus, dan M. Rasid. Oh, si Rasid tadi nggak datang ya, nak ya? Berarti kelompok 3 cuma 2 orang ya. Nah, apa yang mau dilakukan, Bu? Nah, ini dia. Kemarin, Ibu kan sudah membagikan yang namanya bahan ajar. Udah dibawa, nak, semua bahan ajarnya? Bawa Bu. Ya Bu. Bawa ya, sudah dibaca. Sudah dibaca? Sedikit Bu. Ya, Bu. Waduh, nanti dibaca lagi ya. Sudah Bu semuanya. Nah, di Bu. sini Ibu membagikan yang namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ada petunjuknya, nak. Nah, petunjuknya di situ nanti bisa anak-anak Ibu baca semua. Ya, ini Ibu bagikan. Coba dulu si Yulia bagikan dulu, nak. Nah, Ya, Bu. sudah dapat semua, nak, LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, Bu, sudah. Nah, nanti di dalam LKPD itu silakan kamu amati baik berupa gambar, artikel ataupun video, ya kan? Ibu kemarin sudah menyampaikan juga untuk boleh membawa handphone, membuka link video. Ibu sudah permisikan dengan guru BK supaya anak-anak Ibu semua bisa membawa handphone. Jadi di LKPD Ibu ini nanti ada gambar, ada artikel, ada video. Silakan identifikasi masalah yang ada di dalam LKPD, lalu cari solusi atau penyelesaian masalah dari berbagai sumber. Jadi di situ kan ada buku IPS kamu, ada ya semua ya, punya ya? Ya Punya. Bu. Terus ada bahan ajar juga. Terus ada boleh dicari dari Google. Jadi usahakan untuk mencari dari berbagai sumber untuk mencari penyelesaian masalah. Nah, ini LKPD-nya Ibu sajikan juga di dalam PowerPoint. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Cukup 10 menit, nak? Cukup Bu. Cukup ya. Kok makin lemes suaranya nih, nak? Jangan lemes-lemes ya. Oke, Ibu Karena kasih dikasih tugas 10 jadi menit. lemas, Bu. Oh iya ya, tenang. Nanti kelompok yang paling bagus nanti Ibu kasih hore ya. Ibu kasih penghargaan. Oke, silakan berdiskusi selama 10 menit. Oke, bagaimana anak-anak Ibu? Udah siap semua atau ada yang perlu bantuan? Kalau tidak mengerti, silakan bertanya sama Ibu. Udah siap semua ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah siap, nak? Sudah Bu.
Oke, kira-kira dari 3 kelompok ini kelompok manalah yang paling percaya diri, ingin tampil duluan? Ayo, kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Atau ibu yang tunjuk ini ya. Coba dari kelompok 2, Febrita. Ayo, Febrita. Silakan presentasi untuk mewakili dari kelompok 2. Mana ini si Febrita ini ya? Febrita. Izin ke toilet tadi, Bu. Oh, izin ke toilet ya. Kalau begitu dari kelompok 1 lah dulu, Reski. Ayo Reski, silakan presentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ayo untuk soal nomor 1. Nomor 1, jadi kami menyimpulkan bahwasanya interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan di dalam kehidupannya. Oke, bagus ya. Untuk kelompok Reski, kelompok 1 sudah bagus. Kelompok yang lain juga tadi presentasi sudah bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu semua untuk hari ini. Sudah bagus semua ya. Semua sudah ikut serta dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, dari semua yang mengumpulkan hasil LKPD-nya, Ibu apresiasi untuk kelompok 2. Karena kelompok 2 paling lengkap isi dari laporan hasil diskusi. Mantap untuk kelompok 2 ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau anak-anak Ibu tanyakan dari materi interaksi sosial? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Bu, bertanya, Coba. KDRT itu masuk interaksi sosial apa, Bu? KDRT, apa itu KDRT, itu nak? apa? KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga, Bu. Andi Iya, itu kebanyakan termasuk nonton sinetron nih, Bu. Berita Indosiar gosip. ya. Oh, gosip, Iya, Iya. berita gosipers gosip. Andi ini. Film di Indosiar ya, yang banyak KDRT ya. Iya, kalau misalnya KDRT itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif atau mengarah kepada perpecahan ya. Jadi itu termasuk interaksi sosial. Nah, yuk sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya kan, jangan sampai kita belajar 2 jam pelajaran tapi tidak ada yang kita bawa tidak ada ilmu yang kita bawa pulang. Pembelajaran jadi sia-sia. Yuk, yang pertama kita simpulkan tadi mengenai apa itu interaksi sosial. Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan apa itu interaksi sosial? Saya, Bu. Ayo, Febrita. Ayo, siapa? Silakan, nak. Apa itu interaksi sosial, nak? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Seperti itu, Bu. Iya, bagus. Nah, untuk terjadinya interaksi sosial tadi ada 2 syaratnya. Yang pertama, tadi Lesdina. Yang pertama, harus ada yang namanya kontak
Kontak Sosial, sosial. Bu. Kontak sosial. Satu lagi, coba. Erwin, satu lagi apa syaratnya tadi? Harus ada? Komunikasi, Bu. Iya, komunikasi. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham. Mudah-mudahan paham hari ini, besok tetap masih paham. Nah, ini materi kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya lembaga sosial. Silakan baca bukunya, nanti Ibu bagikan lagi bahan ajar untuk lembaga sosial. Ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu hari ini yang sudah semangat belajarnya. Tadi kita awali dengan doa supaya pembelajarannya bermakna. Kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Ayo silakan nak, siapa yang mau menutup dengan doa? Memimpin doanya, ayo. Ya Bu, tadi saya yang bukanya. Oh iya, yang dibuka harus ditutup ya Pak Florus ya. Ayo Ya. silakan tutup. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Florus. Sekian dari Ibu ya nak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Ngantuk.